Oke, nggak apa-apa kalau gitu Bapak buka dulu aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, salam sejahtera semuanya. Kita bertemu, alhamdulillah kita bisa dipertemukan kembali walaupun dalam mata kuliah yang berbeda. Sebelumnya kita bertemu di mata kuliah di semester 4, mata kuliah Pendidikan Matematika 2 ya. Sekarang kita bertemu di mata kuliah Pengembangan Media dan Sumber Belajar Inovatif. Sebagaimana yang telah kalian kontrak, perkuliahan ini diampu oleh Pak Nana Hendra Cipta selaku dosen utama dan juga dibantu oleh saya, Pak Trakir Rahman. Untuk teman-teman yang belum pernah mengontrak dengan saya di semester lalu ataupun belum kenal dengan saya akan perkenalkan diri sekali lagi. Perkenalkan, nama saya Pak Trakir Rahman. Saya adalah dosen di PGSD FKIP Untirta yang pada semester ini ditugaskan untuk membantu Pak Nana Hendra Cipta mengampu mata kuliah pengembangan media dan sumber belajar inovatif. Saya asalnya dari Indramayu, aslinya saya pendidikan terakhirnya S2 di Universitas Pendidikan Indonesia dari Bandung. Kemudian pada semester 5 ini di kelas pengembangan media dan juga sumber belajar inovatif kita ada tamu ya dari universitas luar. Di sini ada Nur Azizah, tadi juga sempat ngobrol sebentar. Selamat datang dan selamat bergabung bersama kita semua dalam pembelajaran perkuliahan pengembangan media dan sumber belajar inovatif. Oke, untuk hari ini mungkin kita tidak akan terlalu banyak masuk untuk ke materi karena seperti biasa ya, sama seperti sebelumnya juga, kita di pertemuan pertama ini akan membahas mengenai bagaimana perkuliahan pengembangan media dan sumber belajar ini nantinya akan dilaksanakan. Untuk pengembangan media, untuk perkuliahan ini nanti untuk materi-materinya akan banyak dibahas oleh Pak Nana. Nanti saya akan mendampingi, kemudian akan membantu jika ada Pak Nana mengalami kendala, mungkin barangkali ada pertemuan-pertemuan ataupun ada tugas lain di luar. Jadi nanti saya akan yang mendampingi teman-teman semua di sini. Nah, untuk pertemuan pertama ini kita akan bahas mengenai RPS-nya dulu ya. Rencana perkuliahan dalam satu semester yang akan kita laksanakan ini apa saja. Nah, rencananya dalam perkuliahan di satu semester ini, Bapak izin share screen ya. Oke, sudah terlihat? Sudah terlihat RPS-nya? Sudah, Pak. Oke. Ini adalah RPS yang akan kita gunakan. Kita langsung aja ya, kalau ini profil dari mata kuliahnya, kemudian ini dosen yang mengampunya, kemudian ini adalah pembelajaran yang nantinya akan kita laksanakan berdasarkan rencana yang dibuat oleh tim pengampu mata kuliah. Pada pertemuan ini, kalau bisa Pak Nana hadir, sebenarnya akan membahas mengenai sistem pembelajaran pengembangan media dan sumber belajar inovatifnya. Nah, ini bukan hanya di RPS-nya saja. Ini bukan hanya di RPS-nya saja, tetapi ada juga sedikit materi mengenai pembelajaran. Tadinya seperti itu. Cuma karena sekarang kebetulan Pak Nana sedang berhalangan hadir karena ada tugas dari PPG, maka
kita akan bahas sekilas mengenai RPP-nya dulu saja. Kemudian yang ke pertemuan kedua adalah memahami mengenai landasan filosofis pengembangan media dan sumber belajar inovatif. Yang ketiga adalah memahami konsep dasar media dan juga sumber belajar. Kemudian yang keempat adalah memahami perkembangan bahan dan sumber belajar inovatif dalam pembelajaran di SD. Kemudian pertemuan kelima dan pertemuan keenam nanti akan memahami mengenai jenis-jenis media dan sumber belajar inovatifnya. Kemudian harus diklasifikasi dari jenis-jenisnya itu, karakteristiknya seperti apa, kemudian kalian identifikasi dan kalian akan klasifikasi dari media dan sumber belajarnya itu. Kemudian di pertemuan ketujuh melakukan proses analisis kebutuhan media dan sumber belajar inovatif. Jadi nanti kalian akan analisis di sekolah itu butuhnya apa, kenapa, alasannya apa butuh itu, kemudian solusi penanganan masalahnya seperti apa, kemudian solusi yang diajukannya bagaimana. Nah, setelah itu nanti akan ada ujian tengah semester di pertemuan ke-8. Dan setelah ujian tengah semester, insya Allah kita akan banyak praktek dan sedikit teori. Untuk pertemuan ke-9, nanti kalian akan merancang media dan sumber belajar inovatif. Kalian harus merancang media dan juga sumber belajar berdasarkan analisis yang dilakukan di pertemuan ke-7, di pertemuan sebelumnya tadi. Nah, nanti pertemuan ke-10 dan pertemuan ke-11, kalian semua harus mempresentasikan, nanti akan diberi waktu, kalian harus menampilkan solusinya apa yang kalian ajukan, kemudian medianya seperti apa, kemudian rancangannya, prosedurnya bagaimana. Nah, nanti di 3 pertemuan selanjutnya, yaitu pertemuan 12 dan 14, kalian harus membuat medianya seperti apa yang kalian rancangkan sebelumnya. Kemudian di pertemuan ke-15 dan ke-16, kalian harus menampilkan produk yang telah kalian buat. Media belajar seperti apa dan juga sumber belajarnya seperti apa. Berdasarkan pembuatan di pertemuan sebelumnya. Nah, ini adalah rencana pembelajarannya. Dalam 1 semester, kita akan melaksanakan ini semua. Jadi akan lebih banyak teori di sebelum UTS, pertemuan 1 hingga pertemuan 7. Kemudian nanti akan ada proyek setelah UTS. Jadi kemungkinan kalian tidak akan ada UAS, tetapi penilaian yang diambil adalah penilaian hasil produk media pembelajaran dan juga sumber belajar inovatif yang kalian buat dari mulai setelah UTS. Termasuk juga dinilai mengenai presentasinya seperti apa, kemudian produknya juga kecocokan dengan materinya bagaimana, dan juga nanti hasil produknya seperti apa. Begitu ya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu mengenai RPS-nya? Belum ada, Pak. Oke, belum ada. Mungkin cukup jelas yang sampai sini ya. Nah, untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya, Bapak harap kalian sudah bisa on cam ya. Jadi kalau pertemuan-pertemuan sebelumnya, perkuliahan dengan Bapak yang sebelum-sebelumnya mungkin agak sedikit santai. Nah, sekarang kalian harus harus bikin produk kan. Nah, artinya kalian kalau misalnya harus bikin produk, kalian juga harus paham dasar-dasarnya. Nah, untuk itu kalian harus bisa benar-benar menyiapkan pembelajaran ini dengan serius. Penyiapan mata kuliah ini dengan benar-benar serius ya. Nah, tolong kalau misalkan mau serius, tolong silahkan nanti pertemuan-pertemuan selanjutnya silahkan on cam. Gitu ya. Kemudian pertemuan-pertemuan selanjutnya juga nanti insya Allah bisa bertemu juga dengan Pak Nana. Nanti Pak Nana akan menyampaikan materi-materinya terkait dengan pengembangan media dan juga sumber belajar inovatif. Untuk jam perkuliahan. Untuk jam perkuliahan kira-kira apakah setiap Senin nanti akan mundur atau seperti apa? Nah, untuk yang punya jadwal, apakah setelah perkuliahan ini ada yang ada jadwal lagi? Ada jadwal kuliah lagi nggak? Ada pas siang. Siang, yang jam kita kan mulai kan jam 9.10 sampai 10.50 ya. Nah, yang dari jam 10.50 sampai duhur mungkin ada yang kuliah nggak? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya?
Oke, kalau nggak ada berarti harusnya aman. Jadi kalau misalkan minggu depan perkuliahan yang pagi mundur lagi, nanti kita akan sesuaikan saja dengan jam perkuliahan yang paginya. Tadi yang pagi tadi selesainya jam berapa ya? Jam 10. Jam 10 lewat, Pak. Jam 10 lewat ya. Oke, berarti kalau gitu nanti minggu depan mungkin bisa didiskusikan ya dengan Pak Nana apakah nanti akan jadi 10.30 atau seperti apa. Jadi kalau misalkan 10.30 ditambah 100 menit jadi jam 12:10 ya. Kemungkinan jadi akan jam 12:10 untuk selesainya duhur. Kalau misalkan tidak ada yang kuliah pada jam itu harusnya aman, jadi tidak jadi masalah. Kuliahnya sore ya? Iya, Pak. Kuliah Iya, apa Pak. sore? KKM. KKM. Oh, oke. Jadi kalau gitu yang pagi ini nggak jadi masalah ya, soalnya di Untirta ini ada ketentuan untuk setiap hari Senin pagi diadakan apel pagi. Mohon maaf ya, di sini agak berisik, jadi suaranya mungkin agak terganggu. Oke, kalau gitu, kalau misalkan sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, di Spada sudah diunggah oleh Pak Nana mengenai RPS-nya sudah ada dan juga materi untuk minggu ini. Di situ Pak Nana sudah mengunggah mengenai sistem pembelajarannya. Nah, kalian bisa baca-baca di situ. Kalau kalian sudah bacakan materinya ada di situ, kalian coba pelajari lebih lanjut. Boleh misalkan searching lewat Google, boleh. Kalian punya buku pengembangan media, silahkan dibaca. Nanti kalau misalkan ada persoalan, silahkan kumpulkan persoalannya. Nanti kita bisa diskusikan pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Gitu ya. Jadi kalian silahkan baca dulu untuk materinya yang minggu ini sistem pembelajaran. Insya Allah tidak terlalu berat materinya. Kalau tidak salah ada sekitar 17 slide, tapi itu juga hanya poin-poinnya saja. Jadi kalian bisa pelajari itu secara mandiri. Kalian harus mulai belajar untuk sering-sering membaca, karena nanti kalian ketika akan menyusun skripsi, kalian harus banyak membaca sumber-sumber terkait. Bukan hanya yang diberikan oleh dosen-dosen pembimbing, tapi juga kalian harus membaca dari sumber-sumber lain yang ada di luar, terutama jurnal-jurnal. Oke, sekarang udah semester 5 kan ya, berarti tahun depan semester 7 udah mulai siap-siap skripsi. Tenang, nggak akan kerasa kalian harus sudah nyusun skripsi lagi. Oke, itu saja dari Bapak. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Oke, Bapak ingatkan sekali lagi untuk materinya sudah diupload. Kemudian untuk jam perkuliahan silahkan kalian diskusikan, barangkali minggu depan diundur lagi. Jadi kita bisa berdiskusi jam berapa. Kalau perlu silahkan kalian diskusikan dengan Pak Nana, hubungi Pak Nana, Pak, bagaimana kalau hari Senin ini mata kuliah yang paginya diundur karena ada apel, apakah mata kuliah kita juga akan dirubah jadwalnya atau seperti apa. Kalau saya nanti bisa mengikuti aja. Kemudian untuk pertemuan tatap maya seperti ini, virtual conference, insya Allah akan menggunakan link yang sekarang kita gunakan. Jadi insya Allah tidak berubah. Kalaupun ada perubahan nanti akan diinformasikan ataupun nanti settingan di link yang sudah ditetapkan sekarang akan diubah secara manual. Oke, itu saja ya. Oke, kalau gitu untuk penyampaian RPS-nya kali ini mungkin Bapak cukupkan saja. Bapak ingatkan lagi di 7 pertemuan pertama kita akan banyak mengenai teori. Kemudian untuk setelah UTS nanti kita akan ada project untuk membuat media dan juga sumber belajar inovatif. Nah, biasanya kalau misalkan media dan sumber belajar inovatif ini nanti akan menggunakan sistem digitalisasi biasanya. Jadi siapkan saja, barangkali nanti kalian sudah punya ide-ide ataupun kalian sudah punya rancangan-rancangan bisa diajukan di sini. Nah, sumber belajar dan medianya ini bisa juga kalian rancangkan sekaligus untuk digunakan ketika kalian melakukan penelitian. Jadi ketika kalian melakukan penelitian nanti, kalian juga bisa menggunakan media-media yang sekarang kalian buat. Jadi ketika nanti butuh media lagi, kalian nggak repot-repot untuk mencari media mana yang harus kalian gunakan,
tapi bisa gunakan media yang sekarang kalian buat. Gitu. Oke, gitu saja ya mungkin dari Bapak. Nanti mungkin selengkapnya akan diberikan oleh Pak Nana. Kalian silahkan baca-baca saja dulu. Kemudian Pak Nana juga mohon maaf hari ini belum bisa langsung bertemu dengan kalian karena ada pertemuan di PPG. Itu saja. Sekali lagi Bapak kasih kesempatan. Apa ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada? Pak, saya mau nanya Pak. Oke, silahkan. Untuk telat masuk di MK ini berapa menit Pak? Untuk telat masuk ya, kalau Bapak sih tidak mengharapkan telat masuk ya, makanya Bapak sarankan tadi untuk mendiskusikan dulu kalian bisanya jadwalnya jam berapa gitu. Nah, jangan sampai kalau kita sudah diskusikan telat masuk, terus kaliannya ada kuliah kayak tadi, misalkan kita nggak rubah jadwalnya nih jam 9.10, terus kita tetapkan telat masuknya 15 menit, kan kita udah mulai dari jam 9.10, sementara kita baru mulai jam 10 lewat. Telatnya aja udah sejam. Jadi nanti semuanya telat. Nah, makanya kalau buat Bapak sih pengennya kalian diskusikan, kalian bisanya jam berapa. Kemudian kalian belajar konsisten, bertanggung jawab dengan apa yang telah kita tentukan sendiri. Kalau misalkan 10.30, ya 10.30, kalau bisa semuanya masuk. Gitu. Untuk keterlambatan, mungkin nanti dari Pak Nana ada masukan. Kalau Bapak sih sebenarnya tidak mentolerir keterlambatan ya. Gitu. Ya, ada yang lain? Kasih Bapak. Oke, sama-sama. Ada yang lain? Ada pertanyaan lain? Silahkan. Kita udah masuk terus tiba-tiba keluar sendiri dan itu agak lama gitu keluarnya, susah untuk masuk lagi karena terkendala sinyal. Kayak Mida kan kalau misalkan di rumah kalau lagi mati lampu kan susah, harus ngeluarin motor dulu untuk nyari sinyalnya ke kecamatan, ke daerah kecamatannya gitu tuh. Itu gimana Pak? Silahkan diusahakan untuk mendapatkan sinyalnya kembali ya. Nggak apa-apa. Kalau Bapak sih kalau udah masuk, terus kemudian keluar, kendala sinyal, ya mau gimana lagi. Tapi bukan berarti kita menyerahkan, sinyalnya mati pun ya udahlah gitu. Nanti kita berusaha masuk lagi, tidak. Tapi kita tetap berusaha untuk memaksimalkan usaha kita untuk mengikuti perkuliahan ini gitu. Jadi nggak apa-apa sih sebenarnya kalau Bapak kalau udah masuk terus keluar lagi, ya silahkan cari sinyalnya semaksimal mungkin lah. Tapi sebelum itu terjadi silahkan maksimalkan usahanya ya. Jadi misalkan jangan sampai ketika masuk sinyalnya hilang gara-gara habis kuota misalkan. Itu namanya tidak mempersiapkan gitu ya. Cuma kalau misalkan mati lampu gitu force major ya, siapa yang tahu. Oke, gitu. Ada lagi, silahkan. Bapak mau nanya, kalau misalnya pas di jam Bapak terus berhalangan nih Pak untuk hadir di jam Bapak, atau boleh nggak Pak ikut di kelas lain? Kalau untuk itu silahkan koordinasikan dengan Pak Nana. Kalau Bapak sih boleh-boleh aja. Yang penting kalian bisa mengikuti yang lain kan. Iya Bapak. Kalian tetap dapat ilmunya. Nah, tapi masalahnya di sini adalah nanti bagaimana masalah presensinya. Gitu. Nah, untuk masalah presensinya nanti kita diskusikan ketika ada Pak Nana ya. Mana kira-kira? Ya, terima kasih Bapak. Oke. Oh iya, ngomongin masalah presensi, untuk presensi minggu ini kemungkinan belum ada. Bapak sudah cek dari portal Siakan, tapi di Siakan belum muncul presensi di kelas ini. Semua kelas dari kelas A, kelas B, kelas C belum ada semua. Kemungkinan nanti akan dirapel paling presensinya. Jadi digabungkan dengan pertemuan-pertemuan selanjutnya. Jadi nanti di pertemuan selanjutnya mungkin 2 kali atau 3 kali presensi. Tetapi untuk sudah muncul, alhamdulillah, pas banget. Salah ini. Tapi kalau misalkan ini presensinya belum ada,
Bapak akan presensikan melalui apa namanya? Ini tuh apa namanya? Daftar hadir yang ada di sini nih. Nah, sekarang kan kita cuma ada 42 orang ya. Wah, nanti siapa-siapa saja yang nggak hadir. Bapak minta kalian screenshotkan nanti siapa ya PJ-nya ya? Tadi Nisa lagi apa PJ-nya kelas ini? Iya Pak, Nisa lagi. Oke, kalau gitu Nisa screenshotkan saja apa namanya? Teman-teman ininya layarnya. Kemudian nanti Nisa bisa japrikan ke Bapak ya, untuk Bapak bisa inputkan ke presensinya secara manual. Kalau bisa secara manual, kalau misalkan nanti nggak bisa, Bapak minta secara otomatis dirapel beberapa kali aja. Iya Pak. Oke, terima kasih. Ini di kelas ini masih ada yang baru pertama kali ketemu dengan saya? Atau sama seperti semester-semester yang lalu? Sudah pernah ketemu, kan semester 4 mah angkatan 2019 sudah ketemu semua ya harusnya ya? Udah Pak. Oke. Kalau gitu ada yang ditanyakan lagi tidak? Tidak ada? Kalau tidak ada, Bapak cukupkan saja ya untuk pertemuan kali ini ya. Kayaknya udah ada yang ngantuk-ngantuk juga nih. Masih pada hari pertama perkuliahan ya. Untuk selanjutnya, untuk minggu-minggu selanjutnya, silakan persiapkan ya. Kesiapan dirinya, kesiapan materinya juga. Nanti pasti banyak diajak diskusi kok. Karena kita sekarang dituntut untuk perkuliahannya itu berdasarkan kasus-kasus ataupun project base. Gitu. Oke, terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Mohon maaf jika ada kekurangan dan juga kesalahan. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Semoga kita bisa ketemu kembali lengkap dengan Panana juga supaya kita bisa langsung membahas perkuliahan, materi-materinya seperti apa. Oke, itu aja, gampang sama Bapak mah insya Allah santai. Nah, kalau misalkan nanti sudah mulai perkuliahan, selain santai kalian juga harus fokus dan juga serius. Ya, terima kasih. Bapak tutup perkuliahan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak.